Akhir pekan ini, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, jadi perhatian karena langkah politiknya. Sabtu, 23 September 2023, Kaisang Pangarep resmi bergabung dengan PSI. Kartu anggota PSI untuk Kaisang diserahkan langsung pimpinan PSI di kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Wakil Dewan Pembina DPP PSI Grace Natali mengaku bergabungnya adik wali kota Solo ini menjadi energi baru bagi PSI. Tapi kami sangat senang sekali karena ada energi baru, komunikasi, persahabatan, pertemanannya sudah terjalin cukup lama, dan kami sangat apresiasi Mas Kaisang mau turun ikut berjuang bersama dengan teman-teman PSI. Sementara politisi PDIP Deddy Sitorus mengaku tidak mempermasalahkan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu bergabung dengan PSI. Deddy menegaskan pihaknya tak akan meminta keterangan Joko Widodo lantaran sang anak berbeda pilihan parpol. Ya, kalau beliau kemudian yang Kaisang kemudian ngambil partai lain, masa kita panggil Pak Jokowi karena gagal meyakinkan anaknya, kan nggak lucu ya. Beliau presiden gitu loh. Ya, jadi ya itu menurut saya silakan saja. Nanti bagaimana pimpinan partai melihat. Yang diuji di sini kan bukan partai tapi Pak Jokowi. Kalau kita serahkan saja pada rakyat menilai seperti apa gitu loh. Dan menurut saya nggak perlu dipanjang-panjangin. Ini ada anak muda mau masuk partai ya silakan. Meski terbilang baru, namun PSI kerap berada di lingkaran Presiden Joko Widodo sejak periode pertama. Partai yang umumnya berisi muda-mudi ini sering terdepan mengkampanyekan maupun mendukung kebijakan Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Selang 2 hari setelah Kaisang resmi jadi anggota hari ini, Partai Solidaritas Indonesia menggelar Kopdarnas. Pertanyaannya, benarkah Kaisang akan menggantikan Ketua Umum PSI atau mungkin ada jabatan strategis lainnya yang disiapkan? Kami bahas sore ini bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, dan Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman. Sore, Mas Andi, Mas Toto. Selamat sore, Audrey. Saya mau ke PSI langsung nih. Jadi benar nih, agenda tunggal malam ini adalah pemilihan Ketua Umum. Akan seperti apa mekanismenya, Mas Andi? Kita belum bisa memastikan hal itu, tapi saat ini sedang berlangsung rapat antara Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina, dan 34 perwakilan atau ketua dari Dewan Pimpinan Wilayah PSI seluruh Indonesia ya. Jadi kita tunggu saja hasilnya, mari kita lihat nanti apa yang akan terjadi pada puncak acara pukul 19 nanti. Tapi betul bahwa peluang besar Ketua Umum nanti akan menggantikan Mas Giring adalah Mas Kaisang? Mas Andi? Saya belum bisa memastikan atau menjawab hal itu, tapi yang jelas memang bahwa ada suara-suara semacam itu. Jadi nanti kita lihat pukul 19 bagaimana penyampaian atau aspirasi dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah terhadap Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat. Kita tunggu aja, Mbak. Oke. Nah, kalau ada suara-suara tadi, ada seruan Mas Kaisang ini berpeluang menjadi Ketua Umum, itu hanya tunggal atau mungkin ada suara-suara lainnya dari dalam internal? Ada suara semacam itu, tapi yang jelas ini masih dalam proses dan tidak bisa kita sebutkan sekarang. Mari kita tunggu nanti jam 7 nanti, Mbak. Sabar ya. Konfirmasinya tapi Mas Kaisang datang juga ya, Mas Andi? Datang. Ya? Mas Kaisang insya Allah datang. Oke, Mas Andi, sebelum berbicara jauh soal tadi peluang ya. Nah, sebenarnya mekanisme penggodokan pemilihan Ketua Umum di PSI sendiri gimana sih, Mas, biasanya yang sudah-sudah? Jadi prosesnya biasanya ada usulan, kemudian itu dibahas oleh Dewan Pimpinan Pusat dan kemudian diserahkan kepada Dewan Pembina untuk diserahkan kepada Dewan Pembina untuk mengambil keputusan mengenai usulan tersebut. Dan ini sekarang sedang berlangsung rapat antara DPP, Dewan Pembina, dan juga Dewan Perwakilan Wilayah seluruh Indonesia. Jadi penegasan masing-masing wilayah ini diminta untuk memberikan suaranya ya? Ya. Oke, saya mau ke Mas Toto deh kalau gitu sekarang. Mas Toto, seperti apa sih sebenarnya peluang Kaisang ini maju jadi Ketua Umum PSI? Waduh, kalau itu mekanisme internal ya, tapi memang sebetulnya ini peristiwa biasa saja masuknya Mas Kaisang ke dalam sebuah partai.
Dia juga katakanlah tidak berpartai saat ini, dia bukan PDI Perjuangan seperti ayahnya atau seperti Mas Bobi atau seperti Mas Gibran. Dan ternyata ketika sempat ada pro dan kontra terkait aturan di PDI Perjuangan bahwa tidak boleh ada satu keluarga yang kemudian berbeda partai, ternyata jelas aturannya hanya dalam konteks keluarga inti. Kasarnya kalau kartu keluarganya sama lah, sehingga dari sisi aturan, dari sisi posisi Mas Kaisang tidak ada yang aneh. Tetapi memang menjadi catatan kritis ketika kemudian misalnya, makanya ini Kompas sebenarnya keduluan kecepatan 3 jam nih. Kalau misalnya jam 20, Mas Andi Budiman nggak sehati-hati ini mungkin menjawabnya gitu ya, karena sudah keluar resultnya. Tapi kalau betul langsung menjadi ketua umum, pasti akan ada sebuah perbincangan yang menurut saya nggak apa-apa, menarik dalam konteks kita berbicara mengenai nilai-nilai dalam demokrasi, hal-hal yang harus dijawab oleh teman-teman PSI, misalnya terkait dengan fungsi parpol yang saya pikir memang Tapi kita Mas tahu Toto, selama ini sering. sebenarnya Boleh ini bisa saya terusin nggak? silakan. Catatan kritisnya adalah bagaimana kemudian kalau betul orang yang baru 2-3 hari menjadi bagian dari sebuah partai, tiba-tiba menjadi ketua umum. Terlepas memang ada mekanisme bottom up melalui sebuah pemilihan oleh daerah yang hadir gitu ya. Tapi tetap fungsi parpol kita tahu kan salah satu yang juga diketik selama ini adalah kaderisasi dan rekrutmen. Padahal harapan lebih itu ditujukan kepada partai progresif seperti PSI. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin pertanyaan juga, apakah terjemahan Jokowisme itu dalam konteks ini adalah dalam konteks nilai-nilai, atau jangan-jangan memang adalah Jokoismi itu ya, seperti sering diplesetkan juga kalau kita lihat di sosmed oleh teman-teman PSI sendiri, yang kemudian diterjemahkan secara konkret malah dalam konteks ya memang bagian dari keluarga Jokowi sendiri. Karena kalau itu yang terjadi, menurut saya juga itu catatan kritis yang selama ini sering dialamatkan kepada partai-partai lama terkait dengan keputusan sosok tertentu dalam sebuah partai. Makanya karena tadi Mas Toto meminjam kata-kata Mas Toto, baru beberapa hari ya punya KTA, kartu anggota, lalu kemudian diisukan menjadi ketum. Tapi ini kalau loh Adri, kan kalau belum jadi kan, belum tentu juga kata Mas Andi Karena nanti Budiman. masih ada mekanisme ya di jam 8 malam ya. Oke, saya balik lagi kalau gitu mau ke Mas Andi. Mas Andi di banner ya di nanti Kopdarnas ini kan hanya ada terpampang spanduknya gambar Mas Kaisang. Bahkan tidak ada nih spanduk ketua umum, padahal baru 2 hari jadi KTA. Ini apa sih makna PSI dengan masuknya Mas Kaisang menjadi kartu menjadi anggota begitu? Apakah karena ini bisa dibilang anaknya presiden, jadi bisa dibilang ya istimewa begitu? Begini, kalau ada anak muda punya niat baik, masuk ke sektor publik, masuk ke politik, ingin mengurus persoalan-persoalan di masyarakat, itu harus diapresiasi. Itu pertama, saya rasa. Anak muda harus diberi kesempatan. Dulu juga ketika Mas Gibran mencalonkan diri sebagai calon wali kota Surakarta di Solo, dulu juga banyak suara yang pesimis. Apa bisa anak muda memimpin? Pengalamannya mana? Suksesnya mana? Apa buktinya? Tapi hanya dalam waktu singkat, Mas Gibran telah menyulap kota Solo menjadi sebuah kota yang keren, sebuah kota yang maju. Salah satu seorang pemimpin daerah paling menonjol di Indonesia yang punya komitmen yang kuat terhadap kebangsaan. Dan itu membanggakan. Jadi itulah pentingnya kita meletakkan kepercayaan kepada generasi muda. Kalau tidak, maka apa yang selama ini kita katakan tentang anak muda harus diberi kesempatan, kepercayaan, itu hanya akan menjadi retorika. Karena lagi-lagi pada gilirannya hanya orang-orang yang lama saja yang memimpin. Nah, ini saatnya kita memberikan kesempatan kepada anak muda. Jadi kalau ada orang seperti Mas Kaisang bergabung dengan kami, tentu ini adalah sebuah kehormatan yang besar, sesuatu yang baik harus dihargai dan tentu ini kami syukuri. Dan mengenai apakah akan menjadi ketua umum atau tidak, itu nanti kita akan lihat dalam proses diskusi yang sedang berlangsung saat ini. Tapi jadi Mas Andi, yang pertama adalah beri kepercayaan kepada anak muda. Oke, tapi dengan masuknya Mas Kaisang ini sebenarnya keinginan lama dari PSI atau gimana sih Mas? Ini tidak ada urusan dengan keinginan lama atau keinginan baru ya. Tapi yang jelas begini, keinginan Mas Kaisang bergabung dengan PSI ini harus diapresiasi. Kenapa? Pertama, Mas Kaisang ini memilih sebuah partai yang sedang berkembang, bukan sesuatu yang jadi. Jadi ada sebuah sikap yang tidak ingin menerima sesuatu yang sifatnya instan. Ini memperlihatkan bahwa Mas Kaisang ingin berjuang bersama, membesarkan partai, membesarkan PSI.
dan itu yang harus kita hargai. Jadi justru ini dibalik. Kalau misalnya orang bertanya kenapa masuk ke PSI dan lain sebagainya, bukan dilihat bahwa itu sebagai satu privilege, tapi sebuah keinginan untuk membangun sesuatu yang saat ini masih belum besar untuk menjadi sesuatu yang besar, menjadi sebuah partai besar. Kalau ada anak muda punya tekad, punya keinginan untuk maju, untuk berjuang bersama dari bawah, itu harus kita hargai. Oke, selain nama Mas Kaisang sendiri yang tadi berpotensial ya menjadi menduduki posisi strategis, ada nggak sih nama-nama lainnya gitu yang anak muda juga di PSI, Mas Andi? Tentu kita punya banyak kader yang bagus juga, dan selama ini kan sering muncul ya nama-nama yang selama ini dikenal oleh publik, sering mewakili PSI dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam konteks ini saya nggak tahu pertanyaannya arahnya seperti apa, tapi yang jelas di PSI itu banyak anak muda. Mas Kaisang masuk itu bagus, mewakili satu generasi baru, satu wawasan baru yang merupakan pemilih terbesar di 2024. Jangan lupa hampir 60% pemilih kita di pemilu 2024 nanti adalah anak muda. Kalau misalnya anak muda tidak terwakili, jangan-jangan saya khawatir hampir 60% itu sebagian besar tidak akan ke kotak suara. Kalau mereka tidak melihat ada satu sosok yang bisa relate dengan mereka. Okay. Nah, kehadiran Mas Kaisang dalam politik, masuk ke PSI ini kan harus dihargai dalam konteks itu. Dia membangun kepercayaan kepada anak muda bahwa ya kita terwakili kok di dalam politik. Bukan sekedar menjadi objek pasif di dalam politik, tapi sesuatu yang lebih dihargai dan didengar. Kalau Mas Toto melihatnya ya pandangannya Mas Kaisang sudah masuk, sudah resmi punya KTA-nya, terus kemudian juga banner spanduk di mana-mana hari ini di Kopdarnas hanya ada foto Mas Kaisang aja. Nah ini ngelihatnya gimana sih Mas sebenarnya masuknya Kaisang di PSI ini, Mas Toto? Iya, bahwa anak muda diterima masuk, diapresiasi, diberikan kesempatan lebih, saya sepakat. Dalam konteks ketika berbicara di dunia non-politik pun sekarang kesempatan buat anak-anak muda lebih besar. Kenapa? Simple, karena memang modal yang dulu disebut pengalaman sebagai modal termahal orang untuk berkarir politik, sekarang sudah transformasi menjadi modal pengetahuan atau informasi dalam dunia digital yang dikuasai anak-anak muda, sehingga kemudian kesempatan harus diberikan lebih. Dan itu terbukti berhasil dalam dunia bisnis, dalam dunia politik, di belahan negara lain pun terjadi. Catatan kritisnya bukan itu, menurut saya tadi yang lagi-lagi kita masih berandai-andai. Kalau terkait dengan Mas Kaisang masuk ke dalam PSI, partai yang belum jadi, saya pikir itu hal yang... Mas Toto, suaranya masih bermasalah, boleh diulangi kembali Mas Toto? Ini di... Iya, sorry. Iya, walaupun kemudian jadi catatan. Oke, mungkin sambil diperbaiki jaringan komunikasi. Ya, silakan Mas Toto. Iya, coba lagi. Sudah balik. Ya, walaupun catatan kritisnya kan adalah kemudian ya kalau gitu berarti kok kenapa Mas Gibran dulu tidak masuk PSI? Seakan-akan Mas Gibran ini masuk PDI Perjuangan menerima sesuatu yang mapan gitu kalau menggunakan logika yang sama. Yang kedua, saya pikir kalau betul memang langsung menjadi ketua umum tadi, catatan kritisnya langsung muncul. Bahwa logika yang disebutkan oleh Mas Andi Budiman tadi itu kan bicara mengenai kesempatan yang harus diberikan sama kepada siapapun. Jangan sampai nilai-nilai lama yang tertanam dalam partai-partai terkait dengan hal-hal yang tidak egaliter, demokrasi feodal. Tapi yang dilihatnya Mas Toto, apakah dengan merekrut Mas Kaisang ini merupakan salah satu manuver bagi PSI juga untuk menuju ke Senayan nih? Saya nggak bicara itu dulu ya Mbak ya. Ada poin yang lebih besar Mbak Audrey. Terkait dengan kalau kemudian seorang Kaisang baru 3 hari mendapatkan KTA langsung bisa menjadi ketua umum, itu membantah logika yang tadi Mas Andi Budiman sebutkan dengan sangat baik. Saya takut kemudian ini jadi role model buat partai-partai untuk kemudian berbicara siapa yang anaknya presiden memang privilege-nya lebih. Ketika kemudian bisa dibilang ini jadi presiden buruk maksudnya? Betul, kalau konteksnya langsung menjadi seorang ketua umum ya, karena itu fungsi utama lo dari parpol lo. Saya sepakat teman-teman PSI ini selalu lantang berbicara mengenai perilaku korup. Tapi kita ingat loh, problem dari elit-elit dan partai kita itu yang mendasar bukan hanya perilaku korup, itu ada di hilir. Di hulunya itu bermula dari demokrasi yang sifatnya elitis. Privilege yang diberikan lebih kepada sosok tertentu. Partai yang malah seringkali bertransformasi diidentitaskan hanya menjadi fans club dari sosok tertentu. Demokrasi yang mengkultuskan. Kalau itu terjadi,
nuansa bahwa partai ini hanyalah sebuah fans club dari Pak Jokowi yang buahnya memberikan privilege lebih Oke. kepada keluarganya, itu kemudian bisa ditafsirkan seperti itu oleh sebagian pihak. Oke. Saya tidak ingin kemudian memberikan tuduhan, tafsir saya bisa berbeda dari setiap pihak lain, tapi itu akan jadi catatan kritis yang mungkin akan ditanyakan juga kepada teman-teman PSI. Langsung saya Dengan tanyain ya. catatan Ini kan hal-hal Mas Adi. ini kan hal biasa ya. Maksudnya dalam artian ada orang bagus bergabung dalam partai, diberi kepercayaan, diberi tempat, itu sesuatu yang biasa. Nggak usah terlalu dilebih-lebihkan juga. Justru pertanyaannya adalah jangan-jangan alasan-alasan yang disampaikan tadi adalah sebetulnya hanya untuk menyembunyikan pikiran bahwa anak muda itu tidak mampu, anak muda itu tidak bisa diberi kepercayaan. Jangan-jangan di belakang kepalanya ada seperti itu. Yang kedua, Kepala siapa nih, Mas Andi? saya nggak tahu. Mungkin ada pikiran seperti itu, Mas Toto. Yang kedua, kalau dibilang bahwa ini adalah partai fans Pak Jokowi, betul, kami memang sangat mengagumi Pak Jokowi. Tapi yang kami kagumi adalah value beliau, nilai-nilai yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Jangan lupa bahwa ini adalah salah satu pikiran yang sifatnya rasional. Sifat atau sikap kami mendukung Pak Jokowi itu adalah Dan apakah dengan pilihan yang mengagumi sangat Pak rasional. Jokowi Di juga antara seluruh elit-elit politik yang ada sekarang, orang yang paling bisa dipercaya bagi kami adalah Pak Jokowi. Jadi sekali lagi mohon maaf, ini pilihan politik. Jadi kalau misalnya ada yang Oke. menganggap Mas Bu Andi. Mega lebih bisa dipercaya, ya silahkan. Ada yang menganggap Pak SBY bisa dipercaya, Ya, silahkan. tapi dengan sekali lagi, mengaguminya Pak Jokowi, ini sebuah apakah harus sikap memberikan privilege juga kepada termasuk dengan anaknya, hal yang Mas berbeda. Kaisang? Privilege tidak ada kaitan dengan itu. Sebuah sikap politik mendukung apa yang dikerjakan Pak Jokowi adalah satu hal. Memberi kesempatan kepada seorang Kaisang ini adalah hal lain. Jangan lupa, Mas Kaisang ini berbeda loh partainya dengan bapaknya, dengan masnya. Jadi sekali lagi, ini justru tidak ada kaitan. Yang harus kita lihat justru kita harus respect bahwa Mas Kaisang ini memilih jalan sendiri, memilih jalan yang tidak mudah. Karena bukan gini, jalan yang Mas sudah Andi. jadi, bukan yang instan. Justru ini harus dihargai. Kalau misalnya Mas Kaisang bergabung dengan sebuah partai yang mapan, tuduhan seperti Karena itu mungkin gini, bisa jadi relevan. Mungkin Tapi pemikirannya ketika gini Mas Andi. Mas Kaisang bergabung Mas dengan Andi, suatu partai baru yang masuk 2-3 berkembang, hari ini harus punya kartu tanda anggota, tapi kemudian digadang-gadang atau diisukan yang menjadi, bahkan kalau tidak salah Mas Giring ketua umumnya ini bilang bahwa saya yang minta Kaisang jadi ketum. Ini sekali lagi belum diputuskan dalam proses, kita tunggu saja nanti malam ini, tapi apapun sekali lagi, kalau kami di PSI, kami percaya dengan anak muda, kami beri kesempatan. Sekali lagi, dulu juga Mas Gibran tidak dipercaya oleh orang atau partai politik yang pertama mendukung Mas Gibran menjadi wali kota Solo adalah PSI. Sekarang lihat hasilnya bagaimana, Solo jadi keren, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Mas Gibran itu di atas 90%. Jadi pilihan kita tidak salah juga gitu loh. Bahwa kemudian ada orang yang menganggap bahwa ini belum pantas, ini orang baru, tidak punya pengalaman dan lain sebagainya. Biarkan saja, biar waktu yang akan membuktikan. Karena kan beberapa waktu lalu kita juga masih ingat nih, PSI juga mendorong salah satunya menjagokan wali kota ya, waktu itu saat itu menjagokan nama Mas Kaisang juga, meskipun waktu itu akhirnya tidak jadi kan. Bagus kan? Coba di Depok misalnya, ketika 20 tahun lebih orang merasa tidak ada harapan, saya bicara dengan warga Depok, banyak ada keluarga juga di sana. Mereka sangat antusias ketika nama Kaisang muncul. Jadi sebetulnya problem politik itu sederhana. Orang mulai kehilangan harapan dengan orang-orang yang mungkin sudah terlalu lama ada di politik, dan ketika ada sosok baru, mereka bisa menjadi tumpuan, menjadi harapan baru. Mas Andi, generasi muda. Sekarang saya mau ke Mas Toto, kembali ke Mas Toto lagi. Semoga jaringannya baik-baik saja. Mas Toto, jadi terbantahkan apa yang tadi sudah disampaikan pernyataan dari Mas Andi ini? Mas Toto? Ya, pandangan saya berbeda. Saya kan berbicara bukan Kaisang dilarang kemudian masuk menjadi calon wali kota Depok, atau kemudian masuk KTA-nya menjadi PSI, partai kecil yang masih akan berjuang. Yang kita tanyakan adalah, makanya saya masih berandai-andai kalau langsung menjadi ketua umum, dimulai dengan sebuah gimmick atau simbol, ada seorang anak muda yang harusnya nilainya sama kalau ingin dianggap menghormati, partai ini dianggap menghormati anak muda, dengan anak-anak muda lain yang ingin masuk ke dalam PSI, tapi tiba-tiba diberikan KTA, didatangi ke rumahnya, bahkan rumah ayahnya yang adalah seorang presiden. Sehingga saya kok bisa melihat dari sisi kacamata lain, selain ini adalah apresiasi terhadap anak muda, jangan sampai ini ditangkap kemudian menjadi sebuah privilege yang diberikan karena anak seseorang. Bahkan kalau kita lihat Mas AHY yang sering dikritik, Mbak Puan yang sering dikritik itu melalui proses yang masih lebih panjang, tidak kemudian masuk ujuk-ujuk dalam beberapa hari, kemudian berpotensi menjadi ketua umum. Bahkan saya belum pernah melihat sebuah partai
Kita coba lagi Mas Toto. Iya, proses instan seperti itu tadi Audrey, sorry keputus yang kemudian menurut saya akan jadi catatan kritis tadi. Tidak apa-apa kalau kemudian kritik-kritik ini diartikan sebagai sebuah kecurigaan. Saya sih berharap teman-teman PSI lebih tidak anti kritik ya dibanding partai-partai lain yang lebih lama. Tapi jangan sampai kemudian harapan yang diberikan kepada anak-anak muda melalui politik dalam bentuk egalitarianisme yang kesempatannya sama diberikan kepada semua anak muda yang ingin masuk ke PSI, kemudian diberikan sebuah contoh bahwa kalau ada anak muda yang khusus adalah anak presiden, bahkan bisa langsung mencapai jabatan tertinggi dalam sebuah kaderisasi di parpol. Tapi apakah ini mungkin adalah eksperimen politik, mungkin entah bagi Kaisang atau PSI sedang bereksperimen? Itu hak dari PSI dan Kaisang ya, saya pikir. Dan ini tidak bisa dilarang oleh siapapun, mungkin ADART-nya juga tidak melarang, tapi kan kita berbicara mengenai hal-hal yang selama ini kita sepakati dalam kritik-kritik proses dalam fungsi-fungsi parpol, salah satunya tadi rekrutmen dan kaderisasi, menurut saya ini titik paling ekstrim yang ditunjukkan oleh sebuah partai yang katanya paling progresif dan diisi oleh anak-anak muda dalam proses kaderisasi yang sifatnya bisa sangat instan. Gini Mbak, dalam politik misalnya ini ada perumpamaan. Kalau misalnya kita sudah memberi kesempatan kepada kekuatan-kekuatan politik untuk memperlihatkan diri, bekerja untuk kepentingan publik, diberi kesempatan puluhan tahun dan kemudian terbukti tidak deliver gitu ya. Apa salahnya kita mencoba sesuatu yang baru? Wajah yang fresh itu saya pikir itu yang dibutuhkan politik Indonesia hari ini. Bukan justru orang-orang yang masih baru ini, yang masih belum tercemar dengan satu tradisi politik yang lama ini bisa lebih memberi harapan. Jangan lupa dalam politik itu sesuatu yang sifatnya pengalaman itu belum tentu menjadi sesuatu yang positif. Bisa jadi orang justru berharap pada sesuatu yang baru, sesuatu yang masih murni, sesuatu yang masih bersih, sesuatu yang belum tercemar. Bisa jadi begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Andi Budiman, Partai Solidaritas Indonesia, dan juga terima kasih Mas Yunarto Wijaya. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih. Thank you Mas Toto.